Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada saat ini, pada hari ini kita telah dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, di mana di bulan Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala menyediakan amalan-amalan yang memiliki pahala yang luar biasa. Dan kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sangatlah merugi jika kita melewatkan hari-hari yang mulia ini yang dipenuhi dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang melimpah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam," yakni ayyamul ashar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidaklah atau mungkin tidak ada hari di mana amal soleh yang dilakukan oleh anak cucu Adam atau anak Bani Adam atau manusia pada umumnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kemudian para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah." Begitu juga tidak juga dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Walal jihadu fi sabilillah." Juga tidak dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya, kemudian tidak pulang dengan sesuatu apapun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan yang kita kerjakan pada bulan Dzulhijjah ini sangat luar biasa pahalanya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam samakan dengan jihad fisabilillah dengan syarat dia keluar dari rumahnya dengan hartanya, dengan jiwanya, dan kemudian tidak pulang ke rumahnya dengan sesuatu apapun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun amalan-amalan yang layak untuk kita lakukan pada bulan Dzulhijjah ini, yang pertama adalah berhaji dan berumrah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qadarallahu ma syaa fa'al. Pada tahun ini kita tidak bisa memberangkatkan kaum muslimin dari Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji di Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, akan tetapi di antara bentuk amalan yang luar biasa pahalanya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan suci Dzulhijjah ini adalah berhaji dan umrah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa ila al-jannah." Dari satu umrah ke umrah yang lainnya merupakan penebus dari dosa-dosa yang kita lakukan, dan haji yang mabrur tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan jannah, Allah akan berikan surga kepada si pelakunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara amalan kedua yang dapat kita lakukan pada bulan Dzulhijjah ini, yaitu kita memperbanyak berpuasa di hari atau di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, atau beberapa hari. Dan yang lebih utama adalah kita tidak meninggalkan puasa di bulan Dzulhijjah ini, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah atau sering disebut dengan puasa. Amalan yang kedua yaitu berpuasa. Baik puasa beberapa hari atau kita berpuasa dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai menjelang Idul Adha. Tetapi yang lebih utama kita tidak boleh, atau mungkin tetapi yang lebih utama yaitu berpuasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau sering disebut dengan puasa Arafah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi bahwasanya berpuasa baik di bulan Dzulhijjah atau mungkin di hari-hari yang lainnya di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan memiliki pahala yang luar biasa. Sebagaimana disabdakan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-saumu li
wa ana ajzi bihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan seluruh amalan anak cucu Adam adalah punya mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan nilai dari pahala yang mereka kerjakan. Akan tetapi berbeda dengan puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala langsung yang akan memberikan pahala dari puasa tersebut. Wa ana ajzi bihi. Dan aku yang akan memberikan pahala, memberikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa. Innahu taraka syahwatahu, karena mereka telah meninggalkan syahwatnya. Wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, karena mereka rela meninggalkan makanan, mereka rela meninggalkan minuman demi untuk menjalankan ketaatan kepadaku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis yang berkaitan tentang fadilah ataupun keutamaan berpuasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau sering disebut dengan puasa Arafah, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumu arafatin ahtasibu 'ala Allahi an yukaffiru sanah allati qablahu wallati ba'dahu. Puasa di hari Arafah, yaitu di tanggal 9 bulan Dzulhijjah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berharap semoga puasa tersebut dapat mengkafarat atau dapat menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kerjakan di 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah, di hadis ini Rasul mengkabarkan kepada kita tentang kabar gembira, tentang busyra, di mana 1 hari berpuasa memiliki pahala yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara amalan yang ketiga yang dapat kita kerjakan dan kita lakukan dan kita perbanyak di bulan Dzulhijjah ini, yaitu kita memperbanyak bertakbir. Kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut, mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah ditentukan. Para mufassir mengatakan makna dari ayat fi ayyamin ma'lumat yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara amalan yang keempat yang dapat kita lakukan di awal bulan Dzulhijjah ini, yaitu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat dan dosa. Ini di antara kiat-kiat agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berupaya untuk senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dosa dan maksiat kepadanya. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara amalan yang dapat kita lakukan juga di bulan Dzulhijjah ini yaitu memperbanyak amal soleh. Apapun bentuknya, seperti melakukan sholat sunnah nawafil, seperti bersedekah, seperti berinfak, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Karena amal soleh itu tidak senantiasa terpaut kepada amalan yang sifatnya jasmani, tetapi juga bisa bersifat rohani, bisa bersifat qauliyah, bisa bersifat fi'liyah dan lain sebagainya. Sehingga di bulan yang mulia ini sangat disayangkan kalau kita menyia-nyiakan hari-hari kita dengan berlena atau mungkin bermain-main. Kemudian di antara amalan yang dapat kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini yang keenam, yaitu di antara amalan yang dianjurkan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak bertakbir. Dan takbir yang dimaksud di sini adalah takbir mutlak. Takbir mutlak itu apa? Takbir mutlak adalah takbir yang tidak terpaut oleh waktu, tidak terpaut oleh jumlah, tidak terpaut oleh zaman. Kita boleh bertakbir di pagi hari, kita boleh bertakbir di siang hari, kita boleh bertakbir di sore hari, di malam hari dengan jumlah yang tidak ditentukan. Ini yang dimaksud dengan takbir mutlak. Nah, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini kita sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak bertakbir, berucap Allahu Akbar atau ucapan-ucapan yang lainnya mengandung penyucian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan yang ketujuh yang dapat kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini
kita diperintahkan untuk berkurban, yaitu pada hari raya Idul Adha atau di hari-hari tasyrik setelahnya. Hal ini juga merupakan bentuk iktidak kita, bentuk menirunya kita kepada Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Maka di antara bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk keimanan kita kepada para nabi, ya, kita mengikuti para nabi yang saleh yang Allah Subhanahu wa taala telah sucikan mereka. Di mana berkurban ini merupakan syariat yang telah ada dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail, dan kemudian dilanjutkan oleh syariat kita, yaitu syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian hal lain yang perlu kita ketahui, di mana bagi orang-orang yang ingin berkurban, hal-hal yang perlu kita perhatikan terlebih atau terkhusus kepada kaum muslimin yang ingin berkurban di hari raya Idul Adha atau di hari-hari tasyrik, maka Islam melarang mereka untuk mencabut atau memotong rambut atau memotong kuku. Karena mengapa? Ya, ini adalah bentuk taatnya kita kepada syariat Islam itu sendiri. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah", apabila kalian telah melihat hilal, maksudnya bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudahhi, dan apabila salah seorang di antara kalian ingin berkurban di hari raya nanti, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka hendaknya dia menahan untuk tidak memotong rambutnya dan tidak juga untuk memotong kuku-kukunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara amalan yang terakhir yang mungkin dapat kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini, kita disyariatkan untuk melaksanakan yang namanya salat Idul Adha. Salat Idul Adha dan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh imam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini dapat kita ambil faedahnya dan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa senantiasa taat kepadanya, untuk senantiasa bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.